Hai, selamat datang di Talk with Haikal. Jadi di episode perdana ini gue pengen ngundang dua orang sosok yang menurut gue membawa suasana baru dalam industri fashion Indonesia. Dan dalam waktu yang singkat, mereka tuh bisa mencuri perhatian banyak orang. Langsung aja gue perkenalkan pada hari ini ada Teguh Wibowo dan Juwai Rahai. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sehat? Alhamdulillah. Jadi mungkin banyak yang belum tahu sosok Teguh sama Juwai. Tapi mungkin kalau dibilang kakak series, orang mungkin udah pada ngeh. Karena itu salah satu brand fashion muslim yang ngangkat kayak produk anak-anak. Kalau gue lihat tuh suka ngangkat bikin yang couple, yang sarimbit gitu ya. Betul. Jadi mungkin hari ini gue pingin denger cerita dari kalian tentang kayak itu ceritanya gimana sih sampai bikin kepikiran brand bikin seperti itu. Karena buat temen-temen nih ya, ini sebenarnya profilnya Juwai ini sangat menarik nih. Dia adalah penerima LPDP. Yang biasanya LPDP itu identik dengan orang-orang super pinter, Masya Allah. Terus juga kalau balik ke Indonesia gajinya udah langsung puluhan atau bahkan ratusan juta. Kerjanya di perusahaan multinasional. Tapi Juwai memilih jalan yang berbeda sama Teguh. Akhirnya membangun brand sendiri. Kenapa nggak cari zona aman aja sih? Oke, ini pertanyaannya seru banget ya. Mungkin kalau gue ketemu orang terus gue kenalin diri gue LPDP pasti tanya kayak kerja di mana gitu kan. Pasti karena masyarakat tuh kayak pengen lihat alumni LPDP tuh pulang-pulang langsung kelihatan pengabdiannya gitu. Itu ngambil apa dulu? Gue dulu jurusan Business and Innovation. Jadi emang Digital Business Innovation. E-business and berarti. innovation. Dua, benar, di Lancaster. Dan pas balik tuh lo langsung berpikir untuk bangun brand kah atau gimana? Enggak, sama sekali enggak. Belum. Bahkan kita nggak kepikiran bikin bisnis ya sama sekali. Apa ada tertarik fashion awalnya? Nggak ada. Kira-kira 2018 waktu kami pulang, itu dia tuh kan terbiasa tadi ya, sebelum di LPDP, dia kerja di multinational company kan. Gitu. Sementara gue kerja di, sebut saja lokal NGO yang kayak startup lah gitu. Startup tapi lokal NGO nih gitu. Di Papua waktu itu projectnya. Ya udah gue bolak-balik Papua, terus dia akhirnya resign dari pekerjaannya, S2. Mulai bingung kan? Ngapain nih gua nih, mulai bingung, akhirnya gimana kalau kita bikin sesuatu lah gitu. Waktu itu Kita nggak mungkin kerja kan. Gue kan posisi gue masih ada anak. masih ASI gitu ya, Oke. masih ASI gitu. Terus akhirnya waktu itu kepikirannya adalah baju ya, gara-gara mau nyari baju anak. Oke. Kita nyari baju anak beli online tuh yang ya katakanlah yang harganya terjangkau gitu ya. Terus pas dipakai gerah. Anak kita kan mungkin ada adaptasi cuaca nih gitu ya, dari waktu di Inggris dingin, adem, subtropis ke tropis yang panas. Ketika beli baju-baju yang terjangkau tidak sesuai dengan ekspektasi, anak kita kegerahan. Dari situ terinspirasi untuk pertama kali bikin baju anak. Baju anak Kal. Jadi gue ngerasa kayak kok brand lokal tuh nggak ada yang kualitasnya cocok di anak gue ya gitu. Oke. While at the same time gue selalu beli brand-brand yang bermerek gitu kan. Cuman kan kayak kok nggak ada gitu yang gue pengen gitu. Jadi dengan kegelisahan itu akhirnya gue bikin lah, coba-coba awalnya. Jadi kayak nggak kepikiran sama sekali mau bikin perusahaan apa segala macam. Pokoknya gue cuma mau eksperimen. Kalaupun nggak terjual, ini bisa dipakai buat anak. Buat anak. Jadi awalnya lo lihat ada masalah. Kalau dan masalah itu dekat ya. Yes. Dekat karena anak sendiri yang punya masalah dan lo coba propose solution gitu ya. Dengan menghadirkan pakaian yang menurut lo lebih nyaman buat anak lo dengan harga yang cukup terjangkau. Betul. Betul. Nah waktu itu kan kita sempat mungkin kalau bahasa bisnisnya market research gitu ya. Tapi kalau versi mama, gue kayak sana sini gitu. Oke. Kayak sana sini. Oh ada brand ini, ada brand ini. Tapi kok gue ngerasa brand ini nggak sesuai style gue ya. Maksudnya gue pengen baju tuh yang buat anak gue Simple. aja, minimalis. Produk pertama kita itu kalau baju anak kan misalnya ada kerahnya ya Kal. Itu ternyata pas kita terapkan ke anak kita itu kan gerah tuh, gatel, biang keringat. Iya. Akhirnya inovasi produk pertama kita adalah bikin koko, itu baju koko tapi yang tanpa di band gitu sininya. Nah itu ternyata setelah kita coba foto dengan modelnya, pertama gua sama anak gua kan waktu itu kan. Tuh, jadi sempet lah mencicipi dunia permodelan ya, dunia modeling gitu ya. Ternyata alhamdulillahnya disambut gitu oleh apa kalau bahasa kerennya early adopter kali ya gitu. Anakku juga nih sama gitu, gerah juga nih, cocok dan memang diterima ya, secara mungkin kualitinya juga diterima, terus harganya juga mungkin diterima. Berarti itu 2018? Itu 2019.
menjelang lebaran tuh. Menjelang lebaran. Karena momennya mau lebaran tuh. Oke. Mau lebaran nih bikin baju koko. Udah sesimpel itu. Nah dari 50 pieces itu ya tadi ya gue lagi apply kerja juga sebenarnya kalau waktu itu Boleh kasih tahu nggak? di Bank Indonesia. Oh wow, lo mau coba apply ke Bank Indonesia? BI. Ya karena Wow. kan gue mikir 6 bulan ya nggak salah prosesnya waktu itu ya, Bun. Dan jangan bilang lo keterima terus lo akhirnya keluar. gue masuk, Oh lo keterima? gue keterima. Oh Gue gila, pinter memang ternyata Ibu Jua ini ya, luar biasa ya. Gue sempat masuk, jadi gue sempat kerja. Jadi harusnya gue pengangkatan pegawai, anak gue di opnam, jadi gue nggak ikut pengangkatan. Abis itu gue resign gitu. Jadi Oh kodarullahnya gitu ya, anaknya dibikin gitu, sakit, dibikin pas sakit jadi nggak bisa ikut pengangkatan. iya, kalau gue udah pengangkatan tuh gue nggak bisa resign kan, kayak ada ikatan. 5 tahun ya, minimal 5 tahun. Jadi emang kayak takdirnya Allah ya. Jadi gue selama kan gue bikin kakak tuh yang 50 pieces-an jalan 3 bulan tuh udah dari 50 ke 2000 ya, cepet banget Jadi, kan. karena kita ngelihat potensi itu, akhirnya gue yang resign duluan. Jadi gue masuk Karena kita pemikirannya sesederhana gini, oke, lu akan di BI, safety net our family ini udah jelas nih gitu kan. Iyalah, Nanti lu akan pensiun, dapat uang pensiun. Ini bisnis sayang gitu kan. Udah gue lanjutin. Jadi awal mulanya gue nggak cawe-cawe tuh, nggak tahu-tahu gimana dia mendesain dan lain sebagainya, dijual. Akhirnya dia resign. Gue terpaksa involve kan. Gue di NGO yang mungkin lebih kayak community empowerment lah. Jadi agak jauh sebenarnya, di fashion nggak ada, di bisnisnya juga nggak ada. Tapi orangnya lo kayak aktivis berarti ya, memang lo seneng organisasi gitu ya? Yes, gitu, exactly. Jadi kayak kalau gue selalu ditanya, gue kenapa lu dari jurusan biologi kemudian ke aktivisme gitu ya, terus sekarang ke bisnis. Gue bilang, gue waktu kuliah itu udah salah jurusan sejak awal. Jadi gue mungkin di ITB kan, gue jurusan biologi gitu. Jadi gue bilang, ya memang gue nggak terlalu suka, tapi gue pengen komitmen ngelulus tuh. Tapi gue lihat bisa saling ngisi ya ternyata ya. Nah, backgroundnya saling ngisi. ngelengkapin kalau gue lihat ya. Betul. Itu yang gue refleksikan juga, Kal. Kayak dia kan ada di perspektif multinational company ya. Artinya dia dulu di agensi marketing nih. Iya. Multinational company pula gitu. Dia tahu gimana sih perusahaan yang mapan gitu. Sementara gue di NGO yang gue adalah rekrutan pertamanya. Lu bayangin? Oke. Gue adalah rekrutan pertama. Iya. Habis itu ada rekrutan kedua. Terus gue berdua dibilang, Teguh, ini ada project 5 tahun di Papua, ada 10 kampung, ada 10 desa. Gue nggak tahu mau bikin apa, kata bos gue kan. Lu pergi ke sana 2 bulan, lu assessment di sana. Iya. Lu cari sesuatu gitu. Jadi kayak gue terbiasa dengan kertas kosong nih, Iya. kertas putih, jadi apain? Terabas, Kal. Terabas ini, terabas sana. Jadi terbiasa. Jadi gue jadi enggak ya. Jadi mungkin karena experience lo itu yang cuma berdua, jadi lo mulai memahami untuk membangun Sesuatu dari culture, nol. manajerial, terus business plan, ya Budgeting. Benar, di situ budgeting. Budgetingnya nggak sih? Yes. Jadi ketika di Papua tuh malah ternyata membawa banyak pemahaman baru tentang gimana caranya memanage sebuah organisasi. Sebuah organisasi yang dimulai dari kertas kosong. Oke. Jadi perspektif itu yang kemudian melengkapi, tadi kalau istilah lu, saling melengkapi kan. Iya. Perspektif yang mungkin nggak dipunyai Joy saat itu. Iya. Tetapi gue juga nggak punya perspektif yang dipunyai dia saat itu kan. Oke. Lo mulai itu dengan berapa sih si kakak ini? Modal pertamanya tuh berapa? 100 juta kah? Kayak 200 juta? Yang main-mainnya 500.000, yang mulai jualnya 5 juta. Bohong, 5 juta, 5 juta lah. 5 juta? 5 juta jadi 50 pieces. Jadi awalnya gue cuma ngomong ke dia, gue boleh nggak minta duit 500.000 buat gue beli kain. Dari 500.000 Terus jalan nih kan, kayaknya sekarang jadi 500 miliar. Cie. Amin. Amin. Nggak bercanda ya orang pajak ya, ini masih berdoa mereka. Jadi dari 500.000 jalan, itu 50 pieces tuh kita modal 5 juta kalau. Yang benar-benar gue serius kayak oke, kita Mulai jualan. ya. Jadi dari 5 juta, akhirnya sekarang berkembang sejauh ini. Udah ribuan produk terjual kan berarti ya? Alhamdulillah. Ratusan ribu. Kalau ini kan nanti too good to breathe through ya, 5 juta Paham gitu. lah, maksudnya Paham itu ya, kan pasti kan. compound lah ya, pasti Betul. tambahin lagi. Kenapa tapi- kita mau nambahin kan pasti kan ada history yang 5 juta itu kan. Iya. Nggak mungkin tiba-tiba langsung gede gitu, enggak. Kita dari benar-benar dari awal. Sering gak sih kayak lo modal bisnis berapa, harus modal banyak gak, gue gak punya uang segala macam. Iya. Tapi sebenarnya you don't have to make that excuse gitu. Iya. Karena sebenarnya bisnis dari uang saku lo pun, gue dari uang belanja gue buat ngiklan tuh dulu masih bisa 10.000 sehari kal. Jangan mikir gedenya dulu, yang penting lo start dulu aja gitu. Betul. Nah itu yang gue lakuin waktu itu sampai akhirnya di compound tambah lagi. Pertumbuhan lo tuh gimana sih dari 2020 ke 2021 terus ke 2022 tuh berapa kali lipat deh? Mungkin angkanya nggak usah disebutin. Mungkin
dari yang tadi 5 jutaan sekarang jadi puluhan miliar ya. Subhanallah. Dalam ya 4 tahun lah ya kurang lebih. Gue percaya banget ya di sebuah bisnis itu memang penting banget siapa yang ada di baliknya gitu. Karena strategi boleh sama tapi eksekusi pasti berbeda. Dan ini kalian berdua suami istri gitu ya. Gue penasaran sih gimana caranya lu membagi tanggung jawab dan membagi peran supaya nggak ada istilahnya berantem gitu ya, karena kayaknya rawan banget tuh ya kalau misalnya suami istri berantem kan. Kita sempat mengalami yang namanya di kamar pilotok ngomonginnya kakak gitu. Terus di kantor ngomonginnya kakak. Di setiap waktu ngomonginnya kakak itu sampai di titik jenuh. Kayaknya kita nggak bisa kayak gitu deh. Jadi memang ada prosesnya gitu. Nggak serta-merta gitu ya teman-teman yang nanti couple planner sama suami istri. Pasti akan ada proses pencarian itu. Egonya masing-masing nggak bisa dikompromikan, itu kan susah. Kalau kakak ini diambil dari nama anak lu bukan sih? Betul. Karena di Indo kita bisnisnya tuh udah niat bisnis, jadi kayak yang gampang aja lah nama anak. Oh benar, Gitu. tipikal couple planner banget ya. Nggak ada filosofi yang gimana-gimana gitu. Oh, ada cerita menarik juga dari kenapa dari baju anak kemudian jadi baju keluarga. Iya, ini lo pakai kakak kan? Iya. Iya Iya. gitu. Kenapa jadi baju keluarga? Itu juga ada apa istilahnya momentum atau ada peluang yang saat itu kita harus ambil. Iya. Itu kalau nggak salah waktu itu Kak Isel, Isal Priscilla. ya Ya, gitu tahu kan gue. sama Mamikdat. ya sama Mas Mikdad itu lihat baju kakak. Yang tadi tuh yang tanpa kerah. Anaknya mau akikahan, Kal. Oke. Aku suka banget nih konsep bajunya kakak. Iya. Anakku mau akikahan. Bisa nggak dibikinin kabelnya bapak sama ibunya? Nanya dia. Ya bisa nggak dibikin bapak ibunya? Gue bilang bisa gitu kan. Bisa dulu. Iya kan, bener kan? Gitu. Iya. Bisa katanya. Tapi aku udah punya desainnya. Oh boleh kah? Desainnya dikirimin sama dia tuh berupa gambar foto. Baru gue nyari tukang pola kan. Bisa nggak bikinin gini? Iya. Kapan kah acaranya? 3 hari ya? 3 hari. Wah gila. Kita minta sampel bajunya dia karena harus fitting kan, biar nggak usah di fitting. Sampel bajunya dikirim, besok dijahit, lusa dikirim. Nggak tahu sempat dicuci apa nggak tuh. Dia bilang aku suka banget bajunya, kalian nggak usah bayarnya, aku Itu publish nggak di Instagramnya dia. endorse, nggak Enggak. Di situ kemudian muncul inspirasi. Aku mau juga kalau ada. Jual kayak gitu. Oh my, jadi kayak ketidaksengajaan Yes. yang ternyata menjadi berkah gitu ya. Kakak tuh bisa sampai di marketplace di Shopee tuh sampai kayak wah masuk top 5 apa malah jadi nomor 1 ya? Kemarin nomor 2 di bawahnya saya. Ih gila. Oh iya gue WhatsApp lo ya. Iya. Bener-bener. Pas Ramadan ya, pas Ramadan. Jadi bener brand ZM terus baunya persis kakak. Gue bilang kayak wah gue bangga banget nih sama couple planner ini nih, ada Teguh sama Jua ini. Itu apa resepnya kok bisa? Karena produk anak ini kan bukan, nggak tahu ya maksudnya apakah memang sebanyak itu yang minta atau gimana sih? Kok bisa sampai jadi nomor 2 tuh di marketplace? Mungkin karena ritual tadi ya, Kak. Jadi kayak kan orang Indonesia tuh lebaran pasti beli baju, bener nggak sih? Iya. Mau lu bajunya di mall, mau lu bajunya online, pasti beli baju. Oke. Dan kayaknya kalau lebaran nggak pakai baju couple keluarga tuh nggak harmonis gitu kelihatannya, bener nggak? Tergantung sih ya, karena saya agak biasanya sih cuma sama warna kalau gue. Oh gitu. Tapi ada juga orang-orang yang kayak ya minimal sama warna. Sama warna. Iya. Jadi walaupun nggak harus sama model tuh minimal seragam sama warna. Iya. Kita tuh kebetulan memang di Ramadan tuh kayak ritualnya kakak gitu, ngeluarin baju seragam keluarga. Sarimbit ya istilahnya. Sarimbit. Dan karena memang konsisten tiap tahun kita komunikasikan kakak sebagai baju keluarga, jadi orang tuh kayak udah top Nempel. aja Top gitu, momennya baju keluarga. di keluarga. Jadi Untuk kayak occasion wear gitu. baru lu pakai apa? Pakai kakak gitu. Bagi orang-orang yang kayak secara personality dia bukan orang yang suka motif gitu ya, yang kayak pengen simple-simple, itu pasti butuh yang baju keluarga minimalis. Menurut gue sederhana kakak, dengan kesederhanaannya itulah yang membuat orang jadi Iya, tertarik sih. betul. Kita serving market yang memang dia personality-nya tuh kaum-kaum nggak mau ribet, ada anak bayi harus menyusui, bajunya harus Clean ya. Paham sih maksudnya kenapa kalian bisa gede ya, karena kalian benar-benar mendengarkan target market kalian gitu. Karena kalau orang tua itu pasti ngedahuluin anak kan, pasti pingin denger dulu anaknya suka, nyaman atau enggak. Betul. Kalau anaknya suka atau anaknya nyaman pasti semua Orang jadi tuanya ngikut. ngikut pasti, nggak mungkin enggak. Betul, dan yang bapaknya juga biasanya ngikut karena decisionnya ada di mak kan. Ini sebenarnya strategi yang menarik ya, karena kan jadi let's say ini meningkatkan average basket size gitu ya. Jadi misalnya tadinya orang transaksi mungkin cuma 1, tapi karena misalnya dibundling begitu, jadi 1 orang transaksi bisa langsung 4 produk. Sebelum sampai ke 10, ke 12, ke 15, orang biasanya nyoba 1 dulu, tetap orang biasanya coba 1 dulu. Oke. Lagi 11, 11, 66, 77, Iya. dia beli yang buat anaknya. Nyaman, adem nih.
Udah, baru berikutnya dia bisa repeat dengan basket size lebih besar. Nah ini mungkin juga banyak yang penasaran ya, kayak dengan bisnis size kayak kalian sekarang udah jualan mungkin ratusan ribu tadi ya piece ya, udah ratusan ribu piece gitu. Kalian tuh kayak mencari investor nggak sih, atau pendanaannya itu dari mana sih untuk bisa capai sejauh itu, dari tadi mulai 5 juta rupiah sampai mungkin yang miliaran, kan gimana tuh nge-scale-nya tuh? Kalau yang tahun kemarin kita kan butuh modal gede ya kalau buat untuk Ramadan kan ditarik setahun sebelumnya udah PO kain. Betul. PO kain udah nggak mungkin lah kita punya cash miliaran untuk ditahan setahun gitu kan. Nah, yang kita lakukan adalah kita ambil pinjaman syariah. Oke. Jadi pinjaman syariah berbasis waktu. Jadi misalnya let's say 6 bulan gitu ya. Oke. Ya udah, jadi kayak kita ambil pinjaman syariah 6 bulan dibayarnya setelah Ramadan. Even kita pertama kali minjam tadi juga nggak bisa langsung puluhan miliar atau belasan miliar kan, pasti dari Berapa? start small dulu berapa, dipercaya, lanjut naik. Jadi kredibilitas itu dibangun ya? Dibangun. Dan enaknya online karena kita online tuh semua Datanya kebuka kan. Oh tinggal dikasih aja. Kita memanipulasi data penjualan sama sekali. Beda kalau kayak lu jualan bisnis yang lain lah. yang lain ya. Terus kalau misalnya udah dapat pinjaman kayak gitu, kan ada waktu ya, pasti kayak misalnya 6 bulan gitu. 6 bulan. Pernah nggak sih ada kejadian kayak, wah ini kayak 6 bulan nggak bisa kebayar nih, itu pernah nggak kejadian kayak gitu, dan gimana cara mengatasinya? Kemarin tuh kita hampir ketakutan sebenarnya Ramadan. Kita harus ngerem jualan hampir seminggu gara-gara gudang kita overload. Gue ngerasa lebih baik gue kehilangan uang daripada gue kehilangan trust pembeli. Wow. Jadi akhirnya gue langsung stop iklan di Ramadan belum puncaknya. Ya tadi ya karena kita online dan orang tuh udah nyimpen di keranjang. Jadi walaupun kita stop iklan 0 rupiah tuh tiap hari penjualan tuh nggak berkurang gitu. Kayak tek. Nah ya dia lah yang harus berjuang gimana caranya menyelesaikan orderan. Gue sehari berapa paket gue waktu Ramadan kemarin gue? Kemarin itu kalau bisnisnya bisa sampai 10.000. Itu pas lagi peaknya ya, pas payday itu. Itu kacau. Dan itu karena handle sendiri? maksudnya dihandle oleh tim internal, bener. Tim internal. Berguru nih, udah banget gue nih. Karena kan memang di luar ekspektasi ya. Kayak kita pikir cuma 2.000-an ya waktu itu ya. Wah, kayaknya 2.000-an. Kita udah siapin timnya sekian. Oh, ternyata itu kan SLA-nya cuma 3 hari ya. Betul. Disitulah kita mikirin caranya gimana bikin tenda, cari freelance, orang baru tambahin. Sampai waktu itu yang packing hampir 90 orang. 90 orang, per 90 hari orang. 10.000 paket, 10.000 pieces. Jadi pelajaran juga pada akhirnya. Iya. Terus kalau sekarang tuh boleh di-share nggak komposisi paling besar tuh dari marketplace-nya, masih dari Shopee kah atau udah tergantikan sama TikTok Shop? Belum, masih Shopee sih. Shopee paling besar, TikTok, baru TikTok, Lazada, baru TikTok. Pinginnya apa sih kakak 5 tahun ke depan tuh? Yang pertama, pada prinsipnya kita pengen sesuai nama kita ya, PT KK Berdaya Bersama. Jadi kita pengen ini bisa memberdayakan lebih banyak orang lain. Dari sekarang udah berapa tuh karyawannya? Sekitar 150. Itu yang direct. Yang indirect berapa tuh? Oh yang indirect gue gak ngerti sih. Karena kan di garment kan pasti melibatkan banyak penjahit, banyak. Itu you have to calculate loh, itu berapa banyak yang kena multiplier effect-nya. Exactly. Nah makanya kita pengen semakin besar bisnis kita, berarti kan semakin banyak nih vendor kain yang Kena dampak. Iya, dampak. Iya. vendor garment. Kalau ada kurir, Gojek dan seterusnya. Jadi kita pengen amplify itu lebih besar lagi. Yang nonton mungkin banyak yang baru memulai bisnis gitu, mungkin dari Juwai atau Teguh, ada masukan saran nggak buat mereka? Saya selalu bilang ke teman-teman di KK gitu ya. KK ini bisnis yang saya sebut sebagai kita tuh berlayar sambil membangun kapal. Bukan bangun kapal dulu baru berlayar, tapi berlayar sambil membangun kapal. Ada yang bocor ditambal, layarnya kurang gede tambahin, layarnya sobek dijahit dan lain sebagainya. Dan ya mau tidak mau siapapun bisnis ownernya, satu punya prinsip itu, yang kedua punya makna. Jadi melihat bisnisnya itu sendiri itu dimaknai apa tuh. Kalau kayak gue contohnya, karena gue sudah 5 tahun waktu itu punya perspektif community empowerment gitu ya. Ya gue memaknai bisnis gue adalah, oh ya udah gue bukan jalurnya mungkin lewat NGO. Jalur gue adalah gue bikin bisnis sendiri, running own bisnis. Kemudian bisnis itulah yang harus punya impact ke komunitas, ke masyarakat, ke karyawan, ke penjahit gitu. Dan itu yang sebenarnya memaknai dan membuat gue semangat sampai sekarang gitu. Karena kalau nggak ada itu, ya bisnisnya jadi ngawang kan. Kalau kita jadi nggak punya tujuan. Paling itu kalau pesan dari gue sih. Jadi maknai bisnis itu sesuai dengan apa yang diinginkan oleh si bisnis owner. Ah gila, ini kayak gue ilmu 4 SKS kayak belajar hari ini nih.
Thank you banget nih Juwai Teguh udah mampir ke Talk with Haikal. Semoga juga banyak memberikan manfaat buat teman-teman semua. Sampai ketemu di Talk with Haikal selanjutnya. Bye-bye. Bye-bye.